Yes. Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita serahkan ibadah Natal kita ini di dalam tangan pengasih Tuhan. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang selalu kita ingat di tengah-tengah krisis kesehatan, di tengah-tengah musibah yang boleh dihadapi seluruh dunia. Dan biarlah semakin menguatkan kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, penuhilah setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kerinduan hati kami Kau jawab. Biarlah Natal ini Tuhan membawa sukacita yang luar biasa bagi kami. Kami boleh buat, kami penuh dengan kemenangan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Yesus kami siap beri pujian yang terbaik, beri penyembahan yang terbaik, beri hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita kedatangan dari rahmatnya Tuhan. Mau bersuka di hadapan Tuhan yang luar biasa. Oh ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan.
perisai bagi kami. Haleluya. Ada harapan baru serta bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Janganlah dia gogoki, goyang martalan dino lukon, apunang gona bilang
harapan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, apapun yang kami rindukan dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan, biarlah di Natal ini Tuhan, kami semua memperoleh mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena terima sukacita lebih lagi. Kiranya Engkau berkenan ditemui setiap kami umat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa haleluya. Yang siap memuji muliakan Tuhan bersama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Salam kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, mungkin kiri kanan depan belakang belum ucapkan selamat Natal. Katakan selamat Natal, salam sehati. Selamat Natal. Selamat Natal, salam sehati. Kiri kanan depan belakang. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita menatap harus dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan Tuhan. Berikan buat banyak. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hey.
berkenan atas setiap pujian-pujian umatnya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Saat ini kita mau lebih lagi memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Kita boleh mendapatkan iman melewati tahun ini, dari Natal ini, dengan membawa pengharapan yang luar biasa di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengingat bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, apa yang kami cari Tuhan di dunia ini, apa yang kami cari dalam hidup kami ya Tuhan. Adakah kami mencari firman-Mu ya Tuhan? Hanya Engkau yang mengetahui. Bapa, Engkau lahir setiap waktunya di dalam hati kami. Jamah setiap kehidupan kami ya Tuhan, agar semasa hidup kami Tuhan, kami selalu mencari-Mu dalam segala situasi kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau berbicara lebih lagi Bapa. Jamah setiap hati kami yang keras kelembutkan dalam nama Yesus, yang tertutup dalam nama Yesus terbuka saat ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suara di hadapan Tuhan, akan pujian dan lagu. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur
tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap hati jiwa roh kami, baik pendengaran kami untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar di tengah-tengah jemaat-Mu hari ini. Biarlah Engkau kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami fokus Tuhan. Jangan kami Tuhan bercabang, jangan kami Tuhan yaitu ragu. Kami akan tetap berteguh dan iman kami yang setia taat untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Bapa, berkati hati kami setiap yang mendengarkan pagi hari ini. Baik hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, pengurapan daripada surga curahkan kepada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, tetapi hamba menyerahkan diri hamba kepada Tuhan, supaya Engkau perlengkapi dengan kuasa Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, termulialah Engkau. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita saudaraku. Sungguh luar biasa ya. Tadi malam pun juga kita di sini merayakan hari kelahiran Tuhan, dan kembali pada pagi hari ini juga kita akan merayakan hari kelahirannya, bahwa dia lahir 2000 yang lalu, sehingga kita juga memperingatinya sebagai umat Kristen. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Penyelamat bagi setiap manusia. Nah saudara, saya akan mengajak kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau tadi malam kita membaca Lukas 1 ayat 26-38, sekarang kita membaca Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nah saudaraku, sudah semua membaca Alkitabnya. Kita akan membaca di perjanjian baru saudaraku, mulai dari ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan perikop firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Judea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada Allah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti katanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah didengar kata-kata raja itu, datanglah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kalau pada semalam kita juga merayakan dan menyambut hari kelahiran Tuhan, sekarang juga kembali kita
merayakan dan menyambut hari kelahiran Tuhan. Di sini dikatakan saudaraku, sukacita Natal. Ada sukacita di dalam Natal ini kepada kita sekalian? Ada saudaraku? Ada selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita ya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi di ayat 10 sampai 11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini kita saudaraku, bagaimana ya respon kita mengikut Tuhan? Apakah kita setelah mengikut Tuhan itu, adakah kita sungguh-sungguh setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, adakah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, seluruh jiwa roh kita kepada Tuhan? Apakah kita saudaraku hanya mendengar saja berita Natal bahwa dia lahir 2000 yang silam, hanya mendengar saja, tetapi tidak terbeban untuk setia, tidak terbeban untuk datang menyembah dia Raja Damai itu. Di mana orang Majusi ini kita bacakan tadi, bahwa orang Majusi itu setelah mendengar bahwa Yesus Raja Damai lahir di kandang domba, maka mereka berusaha bertemu dengan bayi yang dibungkus di kandang domba saudaraku, yaitu Yesus. Mereka berusaha, mereka ingin, mereka rindu untuk bertemu dengan raja itu. Setelah bertemu mereka, dikatakan di situ saudaraku, maka mereka sujud menyembah raja itu. Mereka membuka harta bendanya untuk mempersembahkan, yaitu kemenyan, emas, dan mur, dikatakan di sini tadi. Jangankan kita mempersembahkan emas perak kita saudaraku, apakah kita sudah rela mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk Tuhan Yesus? Kalau kita sudah rela mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Yesus, maka dengan sendirinya berkat itu mengalir seperti sungai. Makanya kata nyanyian berkata, mengalirlah kasih Tuhan setiap saat bagi kita. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini saudaraku, bahwa hari ini adalah saudaraku di seluruh dunia orang percaya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang juru selamat kita, penebus kita dari dosa. Seperti apa yang sudah kita baca pada ayat-ayat di atas ini, berarti peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dari sukacita. Tidak bisa dipisahkan dari sukacita. Karena apa? Karena kita mendengar kabar baik, juru selamat datang ke dunia untuk memberi keselamatan bagi hidup kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini peristiwa Natal tidak bisa dipisahkan dari sukacita. Mengapa? Natal adalah berita sukacita yang besar. Dikatakan di sini saudaraku, apakah dengan Natal maka semua masalah kita akan berlalu? Tentu pengertiannya tidak seperti itu. Sekalipun kita manusia yang hidup di bumi ini, yang mengalami banyak cobaan, banyak penderitaan, banyak rintangan, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan tiada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kehidupannya orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya andalkan Tuhan saudaraku. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan pikiranmu sendiri. Jangan andalkan kekayaanmu sendiri. Jangan andalkan itu kepandaianmu sendiri. Andalkan Tuhan, supaya Tuhan berkenan di hadapanmu, dan supaya perkenanan Tuhan dapat kita rasakan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui sukacita Natal kita kali ini saudaraku, saya akan sampaikan yaitu saudaraku pelajaran yang luar biasa
di balik peristiwa Natal ini, saudaraku, yaitu dikatakan di sini Allah, saudaraku, memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa lompat atau mati lampu? Lampu. Kita lanjutkan, saudaraku. Dikatakan di situ, Natal mengingatkan kita akan kasih Allah. Hari ini Natal mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita yang mempunyai iman, yang mempunyai juru selamat. Besar sukacita kita alami hingga pada saat ini kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasanya hidup kita ini, saudaraku, kurang lebar mulut kita ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena rawatannya, karena pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita, saudaraku, mengalami musibah yang begitu besar, begitu, saudaraku, berat di depan kita, yaitu mengenai wabah atau COVID-19 ini menimpa kehidupan seluruh umat manusia, bukan hanya di Kota Medan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini COVID, saudaraku, melanda iman percaya kita, sehingga apa yang terjadi, kita dianjurkan oleh pemerintah supaya kita di lockdown di rumah. 10 bulan kita, saudaraku, sudah melakukan ibadah di rumah sebagian memang aktif di sini bergereja. Tetapi yang aktif itu datang bergereja, saudaraku, apakah kita mengalami penyakit? Apakah kita mengalami penderitaan? Apakah kita mengalami, saudaraku, kesusahan? Bagaimana dengan iman kita di hari kedatangan Tuhan ini? Apakah kita, saudaraku, semakin bertambah lemah, semakin bertambah terpuruk iman kepercayaan kita, tidak bangkit atau tidak bangun selama kita di rumah melakukan ibadah? Kalau saya, saudaraku, mendengarkan suara-suara jemaat ini yang berkata, tidak mengerti saya ini lebaran ini, ngapain ini datang? Ada sebagian yang berkata, dia pegang, dia terima, saudaraku, langsung dia letakkan di meja. Terus saya pikir, aduh, bagaimana orang ini? Berarti orang ini tidak ada kerinduan untuk masuk surga. Kenapa? Kok ini kertas mereka terima, tapi tidak dihargai, tetapi dicampakkan begitu saja. Makanya saya terjun, saudaraku, mengutip pernah persembahan. Sampai ada jemaat yang marah. Masa pendeta mengutip persembahan? Aduh, saya pikir secara logika, dipikir jemaat ini saya yang tidak memakan lagi. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, persembahan Anda itu saya bagi 3. Saya berikan itu untuk lebaran-lebaran, membeli amplop dan mengisi minyak orang yang mengutipnya. Saya akan, saudaraku, ambil dari persembahan itu dan saya bagi untuk pembangunan gereja. Sampai pada detik ini, saudaraku, saya memegang persembahan kita gereja 10 juta ya aman lebih. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bulan 5 sampai bulan 12 ini saya menyimpan tetap dan menyisihkan tetap uang pembangunan gereja kita. Makanya saya tidak makan pembangunan gereja ini. Dan kalau ada jemaat yang berpikir menyimpang dari kebenaran Tuhan yang berkata, dia, saudaraku, kenapa tidak pernah diumumkan itu bendahara, yaitu pembangunan gereja? Kok tidak ada pernah nampak pembangunan gereja itu? Jangan khawatir, bendahara dengan ibu gembalanya dijamin. Amin. Amin. Haleluya. Ibu gembala berusaha untuk membangkitkan pembangunan di gereja ini. Yang tidak adanya uang saya sendiri. Kalau ada, saya berikan semua untuk Tuhan. Jadi jangan salah, saudaraku, berpikir, kenapa diikuti persembahan? Sudah COVID, kok diikuti? Kemana ini? Ada saya serangkan.
Kalau kamu melakukan ibadahmu, baik di rumah, baik di gereja, baik dimanapun, jangan kamu datang menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Itu artinya inang. Jadi kamu melakukan ibadah di rumah ini sama dengan di gereja. Kasih persembahanmu kepada Tuhan, bukan kepada saya. Makanya saya terjun sekali-sekali, sekalian melihat jemaat, sekalian mengunjungi, sekalian mendengarkan apa keluhan mereka. Karena pengerja yang saya suruh mengutip, tidak mau lagi kami mengutip banyak kali pun omongan jemaat. Saya berkata, kamu di situ ada untuk menguatkan jemaat. Boleh-boleh saja jemaat berkata sewenang-wenangnya, tetapi kalau kita kuatkan mereka pasti melakukan. Amin. Amin, saudaraku, puji Tuhan, sungguh luar biasa berkat anak itu melimpah di Natal kita. Tiba janji iman dengan mendadak, dengan spontan. Aduh, luar biasa saudaraku, jemaat ini malah lebih dana kita untuk senek. Aduh Tuhan, terima kasihlah berkali jemaat ini semua berarti bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Natal dikatakan mengingatkan kita akan kasih Allah. Ketika kita menyadari akan kasih dan pernyataan Tuhan yang sempurna, hal itu membuat kita kuat, bersemangat. Bahkan kita saudaraku semangat untuk menyelesaikan semua masalah yang ada bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mencatat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapakah itu Dia? Yesus sendiri. Dia sanggup saudaraku memberi kekuatan kepada kita semua untuk melakukan segala apa itu rintangan, apa itu cobaan, apa itu aniaya, apa itu sedang yang menimpa dunia ini dapat kita tanggung. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus. Jadi jangan takut. Firman Tuhan berkata saudaraku, jangan takut. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan iman, pasti tidak ada rasa takut lagi di dalam hidup kita. Pasti kita berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walaupun salib di depan kita. Amin. Berani saudara memikul salib walaupun tantangan ada di depan saudara. Benar? Jangan nanti udah pulang gereja ini ada sedikit di jalan sana yang menyulitkan hati kita. Kita sudah berkata, baru saya pulang dari gereja udah datang dosa, udah membuat onak ini kepada saya. Padahal di sini dikatakan mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Jadi setiap orang yang mengikut Yesus itu saudaraku, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia perintahkan Yesus kepada kita, harus kita teladani sifat-sifatnya, pekerjaannya, karena kita adalah anaknya saudaraku. Makanya dia berkata, bukan kamu yang memilih saya, tapi akulah yang memilih kamu. Saya pikir saudaraku selama ini aku yang memilih Tuhan. Padahal firman-Nya setelah saya selidiki, setelah saya baca, bukan kamu yang memilih aku anakku, akulah yang memilih kamu, menjadikan kamu ahli waris dalam kerajaan surga. Berarti Tuhanlah bertanggung jawab atas segala masalah kita, atas segala problema kita, atas segala kesulitan kita. Dialah pasti bertanggung jawab saudaraku untuk memberikan. Jadi di masa COVID ini saudaraku, saya rasa jemaat Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Coba tunjuk tangan. Ada pernah kelaparan? Siapa tunjuk tangan biar saya kasih uang sekarang? Ada. Ada yang kelaparan. Malah saya rasa berkelimpahan di COVID ini. Amin. Orang susah saudaraku kelaparan, tetapi orang senang selalu keberkatan. Ini janji Tuhan. Jadi jangan kita patah semangat di hari Natal ini. Mari maju melangkah untuk kemenangan, untuk mengikut Tuhan. Jangan mau
2 kali kau berturut-turut merayakan hari Natal. Hari Minggu istirahatlah dulu dong. Istirahatlah dulu dong. Capek kamu. Persembahanmu sudah berapa banyak selama 2 kali Natal berturut-turut. Hati-hati saudaraku, perkara kecil bisa menjadi besar. Ini pekerjaan setan. Kecil ini saya rasa di setiap kesetiaan kita, iblis itu mengintai, mendakwa setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia terus berkata, besoklah, lusalah, ada lagi kesempatan. Gak usah rajin, gak perlu dari periuknya datang nasi, bukan dari surga. Tanpa kau mencari, tidak ada uangmu. Tapi jangan salah saudaraku mengertikan firman Tuhan. Itu makanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan saya tambahkan kepadamu. Amin. Mencari kerajaan Allah. Semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita ini saudaraku harapkan, dia akan mendatangkan berkat melimpah atas setiap pekerjaan kita. Jadi jangan saudaraku terus mencari uang. Dari Senin sampai hari Minggu mencari uang. Sampai hari Sabtu dikatakan Tuhan, 6 harilah kamu mencari untuk pribadimu. Di hari yang ke-7 ada hari perhentian untuk Allah, untuk Yesus yang memberi berkat itu, yang memberi nafas kehidupan. Ada hari perhentian untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia, untuk menghadap tahtanya. Mari saudara sadari firman ini. Ada orang yang berkata, di hari Minggu memang banyak kali rezeki, tidak ada kutipan, semua bebas, semua tidak ada di situ kutip-kutipan ini, itu dan ini. Tetapi saudara harus mengerti, hati-hati, itu adalah perbuatan iblis memakai hati saudara supaya hati saudara fokus hanya untuk mencari duit. Padahal saya tanya dulu jemaat Tuhan di tempat ini, adakah kita karena banyak uang kita boleh menyelamatkan keluarga kita ke surga, boleh membebaskan kita dari penderitaan, boleh membebaskan kita dari kesulitan? Tiada satu pun sekalipun kau raya kaya, banyak uangmu berlimpah, namun kau tidak bisa menikmati keselamatan kalau kau tidak datang kepada Yesus yang memberi keselamatan itu. Jadi saudara belajar mulai tahun ini, kalau kita di tahun 2021 selalu kita fokus memikirkan perkara dunia, mari kita fokus memikirkan perkara surgawi. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Karena dikatakan kematian itu tidak ada seorang pun yang menunda-nunda kematian itu dari hidup kita. Kalau memang Tuhan sudah memberi waktu kepada kita, sekarang pun boleh kita mati. Saya pun boleh mati di mimbar ini. Tidak bisa saya katakan, jangan dulu Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang menunda-nunda kematian itu, saudaraku. Jadi sebelum Tuhan datang menjemput kita, mari dekat dirimu kepada Tuhan. Melangkah maju untuk Tuhan. Jangan lagi saudaraku selalu dibujuk, selalu dihimbau, selalu saudaraku disorong-sorong supaya kita beribadah. Orang yang disorong-sorong satu saat akan jatuh. Sama dengan orang atau anak-anak yang baru berjalan. Kalau kita sorong-sorong padahal baru berjalan, kita sorong, kita paksa, dalam satu waktu ada saatnya jatuh. Jadi jangan seperti itu iman kita kepada Tuhan. Kita sudah anak Tuhan, kita sudah dewasa. Makanan keras sudah bisa kita punya, sudah bisa kita telan. Bukan susu lagi yang diberikan kepada kita, saudaraku. Karena sudah sejak lahir kita sudah mengenal firman Tuhan. Tetapi kenapa kau tidak pernah mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini langkah yang kedua, Natal mengingatkan kita akan terang. Natal juga berbicara tentang terang. Di mana ada terang, di situ ada sukacita. Kegelapan selalu membawa kita kepada suasana yang menakutkan dan ketidakpastian. Itulah perbuatan iblis pada akhir zaman ini, saudaraku. Hari
hari ini dunia semakin gelap, dosa semakin merajalela. Sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam terangnya Tuhan, saudaraku, supaya Tuhan tetap menerangi hati kita, menerangi jiwa kita untuk tetap berjalan dalam rel kebenarannya. Kita lihat bagaimana perbuatan dunia sekarang ini. Dosa, setan merusak hati mereka. Setan mengacaukan sifat mereka. Setan mendakwa pikiran mereka agar pikiran mereka langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di dunia ini. Semua kita saya rasa tahu di Facebook bahwa di waktu pemilihan wali kota, saudaraku, tanggal berapa itu, ada kejadian yang mengerikan. Sangat ngeri. Seorang ibu menggorok leher anaknya tiga-tiga. Wow! Saya lihat di Google, saudaraku, berkali. Saya lihat kok nggak ada darah. Kurasa diseret satu-satu anaknya ini digorok, baru diletakkan lagi di tempat tidurnya. Dibawa lagi satu-satu, digorok, diletakkan, dipikir juga yang ketiga. Ngeri, saudaraku. Perbuatan apa itu? Perbuatan setan. Mungkin ibu ini, saudaraku, sakit terus karena nampak wajahnya pucat pasir. Rambutnya acak-acakan, saudaraku. Wajahnya pucat. Dan matanya melotot ke mata setan melihat anaknya yang sudah mati digoroknya ini. Dikatakan dia penyakit mah. Mungkin sebagian kita pikir penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Banyak orang seperti itu, baik pun di rumah sakit. Kalau tidak kunjung sembuh penyakitnya, dia melompat dari atas, bunuh diri. Lihat, saudara, kebanyakan itu kita dengarkan kan? Karena tidak sembuh-sembuh penyakitnya, tidak sembuh lagi ini, bunuh diri aja, sekalian mati, selesai, penyakit tidak ada lagi. Itulah namanya jalan pintas dianggap pantas ya. Akhirnya diambil keputusan bunuh diri aja. Lihat itu, karena apa? Karena firman tidak ada di hati mereka, karena firman tidak ada di hidupnya. Karena firman tidak ada, saudaraku, di dalam keluarganya, maka iblis merasuk dia, membujuk dia, berkata, bunuhlah anakku itu, bunuh sekalian, supaya engkau di saat kau meninggal, anakmu juga meninggal, sudah tenang semua. Ini ngeri kali perbuatan setan sekarang di dalam setiap hati manusia yang tidak mengenal Tuhan. Di hati kita pun iblis itu selalu berbicara, saudaraku, selalu mendakwa kepada kita. Kalau kita mau gereja, takut, COVID masih ada. Gak takut kamu, COVID masih ada. Turut loh kepada anjuran pemerintah. Di rumah dulu. Ini kita tidak tahu bahwa itu iblis sedang mendakwa iman kita supaya kita jangan ibadah, saudaraku, kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sadar memikirkan hal ini, kita akan fokus datang dengan tulus, dengan kerinduan, dengan hati kita yang ikhlas beribadah kepada Tuhan. COVID pun apapun itu yang terjadi, saya akan tetap maju untuk melayani Tuhan. Karena di gereja ada Tuhan hadir. Amin. Iblis pun ada hadir, bukan hanya Tuhan. Sekarang kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ada di pikirannya yang berkata, kami nanti drown, kami nanti mandi. Kemana saya kira-kira? Tidak fokus untuk firman Tuhan, tetapi memikirkan perkara dunia, memikirkan, saudaraku, yaitu kesenangan pribadinya sendiri, bukan kesenangan Tuhan yang dia pikirkan. Ada itu. Jangan saudara bilang tidak ada itu. Di gereja ini ada itu. Kontak dari iman saya kok. Sebagai anak Tuhan, saudaraku, kalau kita sudah datang di gereja, mari fokus. Dengarkan firman Tuhan. Undang Roh Kudus. Tuhan, aku sekarang duduk tenang di gereja ini, mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buka hatiku, buka pendengaranku, buka mataku, masukkan firman-Mu itu kepadaku, supaya ibadahku hari ini, Tuhan,
Jangan sia-sia, supaya ibadahku ini berguna di hadapan Tuhan, supaya aku pun nanti pulang diberkati di dalam sukacita, di dalam kesejahteraan, di dalam damai. Amin. Nah ini saudaraku, harus kita kejar perkataan ini, supaya perkataan ini boleh memakai kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita saudaraku hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kegelapan itu tidak akan lagi merasuk kehidupan kita. Di saat kita melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu berkata, "Hai anakku, jangan itu dosa. Mari datang kepadaku, lakukan firman Tuhan. Kalau kau melakukan ini adalah perkara dunia. Tetapi kalau kau melakukan ini, itu adalah untuk Tuhan." Amin. Saya sering itu mendengarkan suara Tuhan. Makanya saya peka untuk Tuhan, saudaraku. Selama 10 bulan saya tidak henti-hentinya untuk membaca firman, menyelidiki apa isi firman ini sebenarnya. Selama hidupku Tuhan, pakai aku menggunakan waktu yang singkat ini untuk mengisi hatiku dengan firman-Mu, supaya aku menjadi saksi, menjadi alat, dan menjadi terang dunia. Jangan aku menjadi batu sandungan. Ini kebanyakan orang Kristen sekarang menjadi batu sandungan. Iya saudaraku, tetangganya pun dimusuhi. Ada sekali di sini yang musuhi tetangganya, coba tunjuk tangan, biar saya doakan 2 pelepasan. Ada? Oh, kupikir tunjuk tangan ini. Mari mengaku dengan benar di hadapan Tuhan, walaupun kau tidak tunjuk tangan, tetapi Tuhan menilai hatimu, melihat hatimu. Maka dikatakan, maka Tuhan tertuju untuk menjelajahi segala bumi ini. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita saudaraku laksanakan, ada di mata Tuhan. Jadi makanya perlu takut Tuhan, karena ada Tuhan melihat langkah kita, bagaimana sifat-sifat kita, tingkah laku kita di dunia ini. Dia tahu saudaraku. Makanya saya tetap berdoa, Tuhan, jemaat yang kulayani, yang kau percayakan untuk ku sampaikan firman-Mu, jangan ada satu Tuhan menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Jangan ada yang saling bermusuhan antara tetangga dengan sesama Tuhan. Jangan Tuhan, supaya semua masuk surga. Kalau semua kita masuk surga, aduh, luar biasa. Tuhan pasti semakin mengurapi, memperlengkapi iman kita di hadapan Tuhan selama ada ini kesempatan. Makanya dikatakan dalam firman, ada ratap tangis di sana nanti, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ada ratap tangis kedengaran di sana, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Datang pada Yesus, Dia sanggup menolongmu. Selanjutnya panjang itu, nanti ada waktunya saya nyanyikan itu. Karena itu saya renungkan tetap, selama 10 bulan ini saya renungkan tetap. Berarti bahwa yang terjadi ini adalah menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Sudah dekat. Terjadi anak dengan bapak berontak, terjadi ibu dengan mertua berontak, terjadi bapak dengan anaknya berontak, selalu berontak. Kalau kita nasihati anak kita sekarang begini, ya udahlah, kayak macam betul aja tahu. Itu sekarang saudaraku jawaban dari keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi saya percaya kalau kita bergumul kepada Tuhan, kita bawa anak-anak kita ini, kita doakan kepada Tuhan setiap pagi kita gumulkan, kita doakan, satu saat akan ada perubahan. Amin. Jangan bosan. Kita sebagai orang tua akan bertanggung jawab. Kalau anak kita suka diselamatkan oleh Tuhan, mari terbeban mendoakan anakmu, terbeban mendoakan keluargamu, terbeban menyelamatkan isi rumahmu, saudaraku. Jangan lalai, jangan kau sepele. Beribadahlah, anak-anakmu tidak ikut ibadah. Mari terbeban kau dalam keluargamu, supaya keluargamu diselamatkan Tuhan. Amin. Kalau ada
ada rasa malas untuk berdoa setiap hari. Doa tidak berat berdoa, saudaraku. Memang sekali dua kali berat doa, tetapi kalau kita rajin, maka dengan kesukaan kita itu doa. Dengan sendirinya kita lihat jam, aduh sudah waktunya doa. Saya mulai jam 3 sudah mulai baca firman, dengarkan khotbah. Mulai jam 4 saya sudah nyanyi-nyanyi. Jam 5 saudaraku kadang lewat, saya bangunnya anak-anak, bangun, doa. Kita doakan jemaat, kita doakan keluarga, kita doakan pribadi kita doakan bangsa kita. Doakan semua. Itu pergumulan kita, itu beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita akan menyelamatkan orang selama ada kesempatan. Mau saudara menyelamatkan orang? Amin. Aduh, nanti bangsa ini datang mendengar, tetapi hatinya menjauh daripada kata firman Yesaya. Yesaya berapa itu saudaraku? Ada itu di Yesaya, coba saya cari dulu. Ini Yesaya 29 ayat 13. Coba salah seorang dulu membaca aman. Apa itu dikatakan firman Tuhan? Salah seorang dulu membaca Yesaya 29 ayat 13. Supaya kita benar-benar fokus untuk memuliakan Tuhan. Jangan hanya datang begitu saja, tetapi ada artinya, ada maknanya, ada manfaatnya. Kita beribadah itu di dalam setiap kehidupan kita. Mari baca saudaraku, Yesaya 29 ayat 13. Apa firman Tuhan di sana? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Nampaknya kita di sini mendekat memuji Tuhan, tetapi hati kita keluar, saudaraku. Jadi saya rasa jemaat di tempat ini tidak ada seperti itu, tetapi di sana banyak, di sini tidak ada. Amin. Biar kita benar-benar, saudaraku, datang berkumpul duduk tenang di gereja ini, mendengarkan firman Tuhan, hati kita mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Jangan kita membangkang, jangan memberontak dalam hati. Kok begitu lama kali, kok hanya itu saja. Ini namanya memberontak. Tetapi kalau kita selalu mendengarkan dan mendengarkan pendengaran kita kepada firman ini, maka ada maknanya bagi kita, ada faedahnya, ada artinya, saudaraku. Jadi jangan sia-sia ibadahmu di akhir zaman ini. Beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Di tahun 2021 nanti kita mau setia, amin. Saya lihat nanti doa saya itu memang gak pernah saya, saudaraku, melupakan jemaat. Selalu saya berdoa. Saya berpikir, Tuhan maunya adalah uangku untuk bagi-bagi kepada jemaat ini. Tetapi apa boleh dibuat? Gak ada, saudaraku. Tidak bisa tangan melepaskan dengan tangan kosong. Harus dengan tangan yang berisi. Doakan saya supaya saya diberkati Tuhan, supaya saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupanku untuk melayani Dia. Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, saya percaya dikatakan di sini tadi, yaitu mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita diperbaharui dari sehari ke sehari, kita diperbaharui. Ketiga yang terakhir, saudaraku, dikatakan Natal mengingatkan kita tentang Immanuel. Ini Immanuel, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau memang Allah menyertai kita, hati kita juga ada di sana ketenangan. Amin. Jadi kemanapun saudara bekerja, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara merantau, mari katakan Immanuel, berarti Allah beserta saya. Saya percaya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara tentang pernyataan Tuhan tidak penting dikatakan di sini tadi di mana kita berada, kemana kita harus berjalan, tetapi yang penting dikatakan di dalam firman Tuhan tadi adalah kita mengetahui dan meyakini bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus menyadari betul bahwa Natal juga berbicara mengenai penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam setiap diri
Tuhan memberkati firman-Nya saudaraku, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya akan mengangkat pujian. Mau lagi jemaat? Apa sudah bosan? Saya angkat pujian saya untuk membangun iman kita. Karena selama 10 bulan ini banyak saudaraku nyanyian saya simpan di hati saya untuk menguatkan dan memberikan saya pandangan dan juga merenungkan kebaikan Tuhan. Saya angkat saudaraku. Tanpa mengeluh jalani hidup ini, dengan bersyukur ku terima anugerah-Mu. Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung bumi Engkau utus. Ku mau melayani-Mu, Kau berjalan di depanku, walaupun maut bersamaku, aku selalu mau melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, ku tetap setia sampai akhir hidupku. Ini melekat di hatiku. Ke ujung bumi pun kalau Tuhan utus saya untuk memberitakan Injil keselamatan sampai akhir hidupku, sampai aku nanti mati, kapan aku dipanggil Tuhan, aku mengaku dengan mulutku, dengan hatiku percaya aku akan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan saudara. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Waktu ini sudah singkat saudaraku. Waktu ini sudah dekat. Bahwa hari kedatangan Tuhan sudah tiba di ambang pintu. Jangan saudara binasa di dunia. Mari rebut kerajaan surga. Karena kau sudah dipilih menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Mari kita angkat pujian. Takkan pernah kuragukan. Haleluya. Haleluya Bapak. Setia
untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, bahwa kami sudah bersuka cita karena kami sudah membawa yaitu persembahan kami, hati, jiwa, roh kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Itulah Tuhan yang akan mampu kami persembahkan sebagai menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai urapi kami dan urapi hamba-Mu, semakin perlengkapi, semakin penuhi dengan kuasa, bahkan Engkau semakin memulihkan, menyembuhkan hamba-Mu, agar hamba-Mu tetap di dalam kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna untuk memberitakan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini, supaya kami pulang dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hormat bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu kami persembahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Dan jangan dikasih Tuhan, saya akan percaya kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap memberi bagi Tuhan? Amin. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita dalam rangka kita menyambut dan mengenang, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Mari kembali kita berdoa Bapak Ibu. Dan biarlah doa persembahan kami serahkan kepada Ibu Sintua Guru Pangeribuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat siang hari ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Allah. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapa, pada semakin menguatkan iman percaya kami ya Bapa, menyadarkan iman kami Tuhan, supaya benar-benar kami Tuhan mencari Tuhan, mencari firman-Mu Bapa, sebab firman-Mu lah Tuhan kekuatan iman kami, kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Sedang Tuhan tergoncang dunia ini, tergoncang iman kami Bapa, oleh wabah COVID-19 ini Tuhan. Namun kami terus Bapa mengenalkan firman-Mu, mengenalkan kuasa-Mu ya Tuhan, yang lebih berkuasa atas segala-galanya di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan pakai kami seluruh umat Tuhan untuk benar-benar mencari Tuhan, mencari firman-Mu Bapa, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau semakin memakai hamba-Mu lebih lagi luar biasa untuk boleh Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Kami boleh Tuhan jemaat ini semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, semakin disegarkan lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari terus Kau berkati kesehatan hamba-Mu. Amin. Semakin Kau urapi dengan luar biasa pengurapan daripada Tuhan turunlah tetap atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat sebentar Bapa kami boleh memberikan yang terbaik, menghormati Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Mari Kau urapi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati seluruh persembahan kami, supaya Tuhan persembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami Tuhan siap memberi yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin, amin. Di bukit kami menuju
untuk Minggu tanggal 27 Desember 2020. Kita masih tetap beribadah di tempat ini, termasuk jam 10:30. Mari Bapak Ibu membuka tempat ini untuk menyambut kita, sama-sama kita memuji Tuhan di tempat ini, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Awalnya kami kira demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Usai sudah ibadah kita untuk hari ini Bapak Ibu, biarlah kasih Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kami ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Syukur buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hati kami ucapkan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus kami yang mulia di hati ibadahnya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih. Syukur karena luar biasa. Tapi kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Katakan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih sukacita bagi kehidupan kami lewat Natal hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan semua jemaat-Mu ini dengan lawatan-Mu, dan Tuhan jangan pernah tinggalkan kami Bapa selama di dunia ini. Tetap kami Tuhan, pegang tangan kami erat-erat, jangan tinggalkan kami Tuhan. Karena kami di luar Tuhan tidak bisa Bapa berjalan kemana arah hidup kami. Tetapi kalau kami tetap bersama dengan Engkau, maka kami akan tetap terpimpin, terpelihara, dan terjagalah iman kepercayaan kami. Berkatilah semua jemaat-Mu, baik keluarga, anak-anak, cucu-cucu jemaat-Mu. Berkati Tuhan, supaya oleh berkat-Mu juga jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu menjadi kesaksian, menjadi contoh, dan menjadi pelita selama di dunia yang panah ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Engkau menjadikan itu makanan dalam kerohanian kami, sehingga kami dapat dipuaskan ya Tuhan. Kalau kami datang tadi dari rumah dengan iman yang kosong atau dengan
hati yang kosong, kami percaya bahwa kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh berkat, damai, sukacita, karena hati kami sudah diisi firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu, berkati yang sudah menyampaikan firman-Mu. Demikian juga tangan-tangan yang sudah memberi korban persembahan untuk Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Firman berkata, orang yang memberi yang terbaik, Engkau akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan membalas tangan-tangan jemaat-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Pasti Engkau membuka pintu surga, mencurahkan berkat-Mu kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari Minggu tanggal 27 Desember, ingatkan kami semua supaya kami juga berbondong-bondong dengan penuh sukacita, penuh kerinduan. Kami beribadah kembali di tempat ini ya Tuhan, untuk berkumpul memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, karena kami tahu hanya nama Yesuslah satunya yang patut kami tinggikan, patut kami agungkan. Ingatkan semua kami Bapa, jangan ada yang lupa, jangan ada yang malas, jangan yang ada mau digoda oleh iblis Tuhan. Mari bangkitkan iman percaya kami, biar kami bangun dari tidur kami untuk bergandeng tangan bersama-sama memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apabila ada sakit di antara jemaat-Mu ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Di perayaan Natal kami, hari kelahiran-Mu, lahirlah mujizat, lahirlah kuasa, lahirlah Bapa, yaitu kesembuhan dari jemaat-Mu. Seperti ibu kami Opung Si Sentia Tuhan Marbun, di mana ibu itu jatuh di rumah pada 2 hari yang lewat. Mari Engkau jamah, kuatkan, kembalikan kesehatannya, supaya juga hari Minggu kami bersukacita bersama beribadah di tempat ini. Berkati keluarganya, berkati juga kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kalau pulang kami sebentar, tidak lupa kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami Bapa, lindungi, jagai kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Kecelakaan kau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa pimpinan Tuhan, penyertaan Roh-Mu akan menibakan kami dengan sukacita ke tempat dan masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu, agar kami layak menerima apa yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan nikmati selama hidup kami di dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku, arahkanlah hatimu, tadahkan tanganmu, kita sama-sama menerima berkat.